Pagi anak-anak. Pagi, 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 Bu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, wonderful. Yes, yes, yes. Ini hujan-hujan bersemangat sekali pagi ini ya. Sudah sarapan? Sudah mandi? Atau masih ada yang belum mandi karena hujan pagi ini? Ada? Tidak. Bagus. Jadi anak-anak kami, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, pertama-tama dulu kita harus berdoa. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi ibu tanya, siapa yang duluan datang tadi? Krisna, karena kamu yang duluan datang, bersedia kamu memimpin doa kita? Mau? Mau, silakan. Ya, silakan pimpin doa kita ya. Yang lain tenang ya, ikuti aba-aba dari Krisna ya. Hai teman-teman. Hai. Kita berdoa dengan judul dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 3 ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Krisna. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baik kalau kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Untuk itu kami harapkan kepada salah satu siswa kami, siapa yang berani memimpin lagu wajib di depan? Ada yang berani atau ibu yang tunjuk? Advent, silakan Advent. Ya, silakan Advent. Semua anak-anak kami berdiri ya, dalam posisi siap ya. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sekarang ibu mau absen. Coba dengarkan namanya. Advent Deli, Hadir Bu, Agnes Deli, hadir Bu, Ardineri Deli, hadir Bu, Ardina Mawati Deli, hadir Bu, Electric Deli, hadir Bu, Kelvin Deli, hadir Bu, Mujurnia Deli, hadir Bu, Oinike Deli, hadir Bu, Oli Margareta Deli, hadir Bu, Prisna Deli, hadir Bu, Rita Putri Deli, hadir Bu, Sentosa Deli. hadir Bu. Baik, semua hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada
sebelumnya. Tentang jenis-jenis energi, Bu. Rumusnya tentang jenis-jenis energi. Baik anak-anak kami, pada hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi. Subtema 1 yaitu sumber energi dan pembelajaran 4. Ya, jadi bisa kami buka di buku siswa itu halaman 28 ya. Bisa anak-anak kami buka buku siswa halaman 28. Jadi di situ ya, anak-anak kami melihat apa pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan. Pertama, setelah anak-anak kami mengamati gambar visual, anak-anak kami mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Selanjutnya, setelah nanti anak-anak kami mengamati teks visual lagi, anak-anak kami mampu menganalisis apa yang menjadi gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Dan selanjutnya, setelah mengamati gambar-gambar tadi, setelah anak-anak kami melihat apa video, gambar-gambar visual yang ibu tayangkan, anak-anak kami nanti berdiskusi untuk menganalisis apa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat dengan percaya diri dalam hal menggunakan sumber energi. Selanjutnya, anak-anak kami melakukan diskusi untuk mempresentasikannya. Diskusi yang anak-anak kami lakukan tadi, baik di LKPD 1, LKPD 2, anak-anak kami mempresentasikan ke depan hasil diskusi. Jadi anak-anak kami harus mampu menceritakan pengalaman diri, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tujuannya. Selanjutnya, silakan anak-anak kami melihat ya, video di atas. Coba anak-anak kami amati dengan baik permasalahan apa yang ada di video ini. Mari kita lihat bersama-sama ya. Sulsian Asri pusing bikin keliling. Tiba-tiba tagihan listriknya bulan Juni naik 40%. Asri bukan merasa pemakaian listrik di rumahnya di Bekasi sama-sama saja dengan bulan sebelumnya. Biasanya aku bayar cuma sekitar 500-an sama 600 tapi sekitar 40% lebih kayaknya sih. Kira-kira apa sih nggak naik? Apakah memang karena penggunaan mereka atau emang sudah? Aku sih ngerasa pakainya biasa aja dari WFH sama tapi bulan-bulan lalu juga kan
alamat yang ada di video. Silakan amati dengan baik sehingga anak-anak kami nanti bisa mendiskusikan di LKPD anak-anak kami. Baik anak-anak kami, dengan video yang anak-anak kami lihat tadi, permasalahan apa yang anak-anak kami dengarkan dari video itu? Atau anak-anak kami lihat tentang permasalahan apa? Tentang kenaikan bagian listrik. Ada yang lagi? Bagian listrik lagi membengkak. Kenapa bisa membengkak? Menurut anak-anak kami, kenapa bisa membengkak bagian listrik? Karena tidak hemat. Karena tidak hemat. Tidak menghemat apa? Listrik. Menghemat listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik? Menghindar energi dengan gunakan. Kalian punya listrik semua di rumah? Punya. Masih ada yang masih belum memiliki listrik? Jadi supaya tidak membengkak ya tagihan listrik kita harus menghemat dalam menggunakan alat-alat di listrik. Tentang video yang anak-anak kami amati tadi, itu permasalahannya tentang polemik kenaikan tagihan di Listrik. Jadi berdasarkan yang anak-anak kami sampaikan tadi, itulah penyebabnya. Kenapa kenaikan tagihan listrik itu membengkak? Karena pemborosannya menggunakan energi listrik, tidak menghemat. Jadi dengan kita sudah mengetahui apa penyebabnya itu, kenapa tagihan listrik itu membengkak, karena kurang menghemat energi listrik. Itu anak-anak kami. Dengan kita pelajari itu ya, melihat video tadi, anak-anak kami harus menggunakan alat-alat listrik itu dengan baik. Selanjutnya, dengan anak-anak kami yang melihat video tadi, di LKPD nanti anak-anak kami berdiskusi tentang bagaimana cara memecahkan masalah berdasarkan video yang anak-anak kami lihat. Selanjutnya, di LKPD nanti berdasarkan ya gambar yang anak-anak kami lihat nanti di LKPD, ya coba buka buku siswa 28 halaman 28. Sudah buka buku siswa 28? Sudah. Ini di buku siswa di halaman 28 ini, ya anak-anak kami nanti amati gambar ini, ya. Silakan amati gambar tersebut, ya. Dengan mengamati gambar itu nanti anak-anak kami bisa melihat sumber energi apa yang banyak digunakan setiap hari. Selanjutnya anak-anak kami nanti lewat gambar yang anak-anak kami lihat, anak-anak kami mampu
mengetahui keterhubungan gagasan pokok. Jadi pertama-tama dulu anak-anak sebelum masuk mengetahui gagasan pokok, anak-anak kami harus mengetahui apa itu paragraf. Jadi anak-anak, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Selanjutnya, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Apa gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi kalau ditanya apa itu gagasan pokok, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok itu dapat kita temukan dengan cara kita melihat kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu biasanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Atau kalimat utama itu paling sering terletak di awal paragraf. Selanjutnya, ini ada satu teks ya, satu paragraf teks ini. Anak-anak kami lewat teks di bawah ini nanti, coba anak-anak kami melihat apa gagasan pokok yang terdapat dari teks tersebut. Lewat LKPD nanti, LKPD 1 itu, yang kamu bisa mengerjakannya nanti, apa gagasan pokok dari teks tersebut. Selanjutnya, tentang sudah Ibu jelaskan tadi di buku siswa di halaman 28 ini di atas. Sumber energi yang membuat lampu bisa menyala. Jadi kalian amati gambar ini di atas. Dengan mengamati gambar ini nanti, anak-anak kami bisa mengerjakan LKPD selanjutnya. Dan ada nanti di evaluasi kita beberapa pertanyaan. Apa yang kamu lihat di gambar tersebut, ya? Misalnya ini. Untuk selanjutnya, anak-anak kami mengamati gambar. Ya, ini di LKPD 2 nanti anak-anak kami mengamati gambar. Anak-anak kami melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban yang kita dapatkan di situ. Jadi hak itu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Jadi anak-anak kami, hak dan kewajiban itu adalah sama. Tetapi baru kita itu mendapatkan yang namanya hak kita, kita harus menduluankan yang melaksanakan kewajiban. Di antara anak-anak kami ya, bisa memberikan salah satu contoh itu apa itu hak atau kewajiban ada? Misalnya dalam menggunakan sumber energi listrik, apa hak itu? Ada yang tahu apa yang menjadi kewajiban kita? Misalnya anak-anak kami sedang menonton. Apa itu duluan kamu itu mendapatkan hak kamu untuk menonton atau melakukan kewajiban dulu? Melakukan kewajiban. Apa yang duluan kita lakukan? Kewajiban. Yang duluan kita laksanakan itu adalah kewajiban kita. Jadi
kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi itu adalah menghemat penggunaan listrik. Ada contohnya itu, salah satu contohnya mematikan TV jika sudah selesai menonton. Ada nanti dievaluasi itu nanti. Apa yang harus kamu lakukan seandainya kamu sudah selesai menonton. Ya. Selanjutnya, setelah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak kita. Apa itu hak? Yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari atau menggunakan, menikmati alat-alat listrik itu dengan baik. Ya. Jadi dengan kita menikmati dan menggunakan alat-alat listrik itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Itu hak kita. Jadi contohnya itu kita menonton TV. Itu jadi hak kita. Jadi yang menjadi kewajiban yaitu kita harus menghemat menggunakan energi listrik. Menghemat dalam menggunakan energi listrik. Jadi anak-anak kami bisa bedakan itu hak dan kewajiban? Bisa. Mana yang duluan kita dapatkan? Kewajiban. Apa? Kewajiban. Itu yang duluan kita laksanakan. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, apa yang kita dapatkan? Hak. Nah, itu bagusnya. Selanjutnya, anak-anak kami, salah satu sumber energi yang banyak kita gunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Dalam adanya listrik, kita dapat menyalakan. Apa yang kita dapatkan kalau ada listrik? Lampu, listrik, radio, selimut, kulkas. Kita mau tanya, apa yang kita, misalnya kita hidupkan lampu. Sudah pernah menghidupkan lampu? Sudah. Apa yang terjadi kalau sudah hidupkan lampu? Jadi bisa kita menikmatinya ya. Lampu itu bisa kita nikmati ya untuk menerangi ruangan. Itu nanti dievaluasi, itu ada nanti. Ditanya bagaimana anak-anak kami pernah menikmati alat-alat listrik itu. Begitu juga untuk televisi. Pernah anak-anak kami menikmatinya atau menonton? Pernah. Lewat televisi apa yang kita lihat di situ? Berita. Apa lagi? Sinetron. Boneka lagi ya. Jadi banyak yang kita lihat ya. Apalagi misalnya setrika listrik. Siapa yang punya listrik di rumah? Setrika listrik. Semua dapat? Semua punya? Jadi apalagi musim hujan sekarang, kita sangat membutuhkan setrika untuk menggosok baju. Baju kita kurang kering ya. Jadi bisa kita gosok biar bisa kita gunakan pakaian kita itu untuk pergi ke sekolah. Ya. Selanjutnya kulkas. Kulkas, apa gunanya kulkas itu? Untuk apa lagi? Apa lagi? Siapa yang punya kulkas di rumah? Baik, bagus ya. Jadi kalau kamu punya alat-alat listrik ini di atas, apa yang kamu lakukan jika alat-alat tersebut tidak kamu gunakan lagi? Misalnya seperti TV, kamu tidak menonton lagi, apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kita mencabut colokan itu? Kenapa tidak dipakai? Kalau kita coba ada apa yang terjadi? Tidak berjalan.
coba kaitkan sedikit. Kalau kita itu membiarkan saja TV menyala itu, apa yang terjadi? Tidak mengenal listrik. Terjadi pembengkakan ya, tagihan di Listrik. apalagi kalau pulsa listrik itu yang kita pakai. Hanya sebentar saja yang 50 euro sudah habis. Kalau anak-anak kami tidak menghemat. Kalau membiarkan saja itu hidup TV-nya tanpa ada yang menonton. Itulah yang kita dapatkan atau yang bisa kita nikmati tentang alat-alat listrik. Selanjutnya anak-anak kami, kewajiban kita ya, dalam menggunakan listrik itu adalah menghemat penggunaannya. Ya. Jadi harus kita hemat dalam menggunakan energi listrik sehingga tagihan listrik itu tidak membengkak atau terlalu tinggi, besar. Ya. Jadi kita harus menghemat dengan baik. Selanjutnya, yang menjadi kewajiban kita, ya, ini di bawah salah satu contoh ya, yang harus kita lakukan misalnya sebelum kita tidur. Ya, untuk menghemat penggunaan energi itu, yang kita lakukan itu kita harus mematikan lampu. Selanjutnya, barang-barang elektronik ya, yang tidak kita butuhkan lagi, apa yang kita harus lakukan itu adalah kita mematikan atau mencabut alat-alat listrik yang tidak digunakan lagi. Ya. Jadi itulah untuk pembelajaran PPKN Bu ini nanti di LKPD-nya nanti ini kamu itu melihat gambar ini ya. Melihat ini tentang apa gambar ini menurut anak-anak kamu? Kamu perhatikan dengan bagus dulu. Apa yang kamu lihat di gambar ini di atas? Apa aja yang ada di gambar ini? Apa lagi? Apa lagi? Ini siapa? Seorang anak. Apa yang sedang dilakukannya? Ini sedang apa ini? Sedang menyamakan. Menurut anak-anak kami, ya, gambar ini di atas, sikap anak-anak ini di atas, ini menghemat atau memboros ini menurut anak-anak kami? Apa yang dia boros? Apa yang dia boros? Menggunakan energi listrik. Lihat saja ya, sedang tidur dan TV sedang menyala. Apakah anak ini di atas perlu dicontoh kelakuannya? Tidak. Kelakuannya ini bagus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bagus kelakuannya? Karena tidak ada listrik. Apa yang kita lakukan? Apa yang kamu lakukan misalnya? Kamu ya, anak ini di atas sedang menonton. Misalnya kamu mau tidur. Apa yang kamu lakukan terhadap anak ini? Sudah selesai menonton. Apa? Mematikan TV. Sudah menonton. Kalau mematikan TV setelah selesai menonton itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, itu adalah salah satu contoh kewajiban. Mematikan TV setelah selesai menonton itu adalah salah satu contoh kewajiban. Kalau menonton itu contoh hak atau kewajiban itu? Menonton. Itu ada yang bingung. Lihat kiri kanan.
Menonton itu hak atau kewajiban kita? Ya, bagus. Jadi anak-anak kami, setelah ya, anak-anak kami memperhatikan video tadi, selanjutnya mengamati gambar, baik ini di atas ini gambar, ya, mengamati gambar. Selanjutnya anak-anak kami, ya, kita akan melakukan diskusi. Ya. Sebelum masuk di diskusi, ya, ibu tanya dulu, apa yang kurang kamu mengerti tentang materi atau pelajaran yang ibu sampaikan di atas? Ya. Ada yang kurang kamu mengerti? Tidak. Atau ibu yang bertanya? Semua mengerti? Semua. Pintar-pintar, ya. Apa yang menjadi hak kita? Apa yang menjadi kewajiban? Apa? Mana yang duluan kita dapatkan? Hak atau melaksanakan kewajiban? Bukan mendapatkan hak dulu. Kenapa bukan mendapatkan hak? Kan lebih enak kita duluan kan mendapatkan hak dulu. Mana yang lebih bagus? Jadi menurut materi kita atau yang kita pelajari hari ini, kita harus dulu melaksanakan kewajiban. Baru anak-anak kami itu mendapatkan hak. Jadi dengan kita mempelajari ya hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi, ibu harapkan anak-anak kami nanti mampu menghemat dalam penggunaan alat-alat listrik. Sehingga nanti tagihan listrik tidak membengkak, tidak besar untuk pembayarannya. Yang menjadi kewajiban kita bukan hanya mematikan TV saja, bukan hanya menghemat energi, kita juga berkewajiban untuk membayar tagihan listrik dengan rutin. Jadi anak-anak kami nanti bisa ingatkan orang tua di rumah. Jadi kami sudah pelajari, mama, bapak, kami lihat video tadi bahwa kita juga harus berkewajiban untuk membayar tagihan listrik dengan rutin. Biasanya kita bayar listrik di mana? Di PLN. Jadi kita bayar di kantor PLN. Biasanya ada juga yang mengutip di rumah untuk pembayaran listrik. Jadi itu tuh sebagai tambahan. Sekarang anak-anak kami, marilah kita ya, melaksanakan diskusi. Anak-anak kami nanti berdiskusi tentang permasalahan video yang telah anak-anak kami tonton dan gambar-gambar visual sesuai teks ya, dan anak-anak kami nanti bisa melihat apa gagasan pokoknya. Selanjutnya bisa mengetahui apa hak dan kewajiban. Jadi inilah nama-nama kelompoknya di atas ya. Ini kelompok melati, Prisna Daily, Sentosa Daily, Mujur Daily, Agnes Daily. Selanjutnya kelompok Mawar, Electric Daily, Adina Mawati Daily, Olin Margaret Daily, Ardineri Daily. Dan kelompok Anggrek, Advent Daily, Oinike Daily, Kelvin Daily, Rita Putri Daily. Silakan bentuk kelompoknya. Yang kelompok Anggrek silakan di sini, kelompok Melati di sini, dan kelompok Mawar di sini. Silakan.
di LKPD 1 ya. Nah, coba LKPD berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Jangan lupa anak-anak kami menulis nama kelompoknya dan nama-nama temannya. Itu di LKPD-nya silakan anak-anak kami ya. Ini saya buat contoh salah satu ini. Buka lembaran LKPD satunya. Sudah? Di sini nanti anak-anak kami menulis kelas sudah ibu langsung tulis kelas 4 hari tanggal ya. Tulis hari apa sekarang tanggalnya dan kelompok. Tuliskan kelompokmu, sesuaikan kelompokmu dan tulis nama-nama kelompokmu ya. Jadi silakan nanti menulis nama-nama kelompokmu di nama kelompoknya ya. LKPD-nya ya. Silakan anak-anak sudah jelas ya. Kalian tulis dulu baru kalian diskusikan permasalahan apa yang anak-anak kami ya. Sesuai gambar, lihat dulu berdiskusi tentang ya gambar yang ada di buku siswa di halaman 28 itu. Ini kalian diskusikan ya. Apa kalian sudah pernah menikmati peralatan listrik itu ya? Ada tulis di sini. Sesuai dengan yang ada di gambar. Lihat apa yang pernah kamu nikmati di situ. Perhatikan ini gambarnya. Ini dulu LK satunya ya. Ya. Perhatikan dulu gambar pertamanya. Nah, ini LK1. Perhatikan apa yang ada di gambar ini dan mana yang sudah pernah kamu nikmati, tulis di situ. Ya. Sudah tulis nama-nama kelompoknya? Sudah? Mana? Ini nanti perhatikan gambar di sini ya. Dan mana saja alat-alat listrik itu yang sudah pernah kamu nikmati. Silakan berdiskusi. Jangan silakan berikan pendapatmu. Apa yang sudah pernah kamu nikmati? Ini LKPD satunya. Apa yang pernah kamu nikmati? Coba kasih tahu sama temanmu. Apa yang pernah kamu nikmati? Coba sampaikan. Sebutkanlah apa alat-alat listrik itu yang sudah pernah kamu nikmati. Sampaikan biar ketua kelas, ketua kelompok nanti yang menulis. Satu orang saja yang menulis jawab apa jawabannya. Jangan kalian diskusikan apa yang dulu, kalian diskusikan dulu. Sudah? Sudah.
diskusikan dulu, masih ada waktu untuk mengerjakan LK1-nya. Ya. Jadi Ibu kasih waktu tadi 10 menit ya. Kalau berdiskusi di sini matanya, jangan sama temannya. Diskusikan bersama teman kelompokmu, bukan sama teman yang lain kamu diskusikan. Sudah selesai? Siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu untuk hasil diskusinya? Ini kelompok mana? Jangan lupa nanti untuk apa ya? Jangan lupa untuk menulis apa nama-nama kelompoknya, dibacakan nanti nama-nama kelompoknya. Ini udah selesai kelompok ini? Sudah. Tidak udah tulis nama-nama kelompoknya? Udah, kelompok mana yang duluan? Jangan dulu, kelompok ini dulu lah yang duluan. Silakan, salah satu, pilih salah satu. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Silakan. Teman-teman, ini hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok kami. Silakan dengarkan jawabannya dan coba beri komentarmu kalau tidak sesuai ya. Nama-nama kelompok kami. Eclectic Daily, Adina Mamati Daily, Olin Margaret Daily, Atineri Daily. Hasil diskusi kami. Saya sudah menikmati lampu untuk menerangi ruangan. Saya sudah menikmati radio untuk mendengarkan nyanyian. Saya sudah menikmati televisi untuk melihat berita. Saya sudah menikmati kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Saya sudah menikmati setrika untuk menggosok baju. Baik. Menurut masih di situ ya. Menurut kamu kelompok Mawar, menurut kamu hasil diskusinya benar atau bagaimana? Sesuai dengan yang ada di gambar? Sesuai. Masih ada yang tidak sesuai? Tidak. Tidak. Apakah di gambar itu ada setrika? Coba perhatikan dulu, ada setrika? Tidak. Jadi makanya harus jeli ya. Jadi sesuai gambar apa alat-alat listrik. Jadi tidak apa-apa itu termasuk juga alat-alat listrik walaupun tidak ada dalam gambar, tetapi yang lebih tepatnya itu tulis mana alat-alat yang ada sesuai dengan gambar. Jadi untuk kelompok Mawar sangat bagus hasil diskusinya, kita tepuk tangan belakangnya. Ini kelompok mana lagi? Anggrek, silakan Anggrek. Teman-teman, ini hasil diskusi kami. Nama kelompok. Aspen Daily, Ornike Magdalena Daily, Kelvin Daily, Rita Putri Daily. Saya sudah menikmati lampu untuk
untuk membekukan es. Terima kasih ya kelompok anggrek ya. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan kelompok melati, silakan kelompok melati. Silakan presentasikan. Ini hasil diskusikan nama-nama. Priscilla Daini, Sentosa Daini, Munculnya Daini, Agnes Daini. Saya sudah menikmati lampu untuk menerangi ruangan. Saya sudah menikmati televisi untuk menonton berita. Saya sudah menikmati kipas angin untuk mendinginkan badan. Saya sudah menikmati setrika untuk menggosok baju. Saya sudah menikmati kulkas untuk menyimpan makanan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi menurut kamu ya hasil diskusinya itu sesuai dengan gambar? Sesuai. Jadi masih ada kekurangan yang sama dengan kelompok yang pertama tadi. Kalau menurut gambar ya masih belum ada itu yang setrika ya. Jadi disesuaikan nanti ya. Nah, silakan ke belakang. Terima kasih semua sudah mempresentasikan hasil diskusi LK1-nya dan silakan ke depan ya. Biar Ibu koreksi nanti LK1-nya. Karena kita lanjutkan untuk LK2 ya. Untuk PPKN. Silakan. Baik, sekarang LK2 ya. Ini tentang PPKN ini ya. Ini LK2-nya silakan. Ya. LK2-nya silakan. Ya. Untuk LK2-nya silakan anak-anak kami kerjakan ya, sesuaikan dengan LK2-nya ya. Ini ini tadi sudah selesai ini ya. Ini di atas apa yang diceritakan. Ini coba apakah kita berhak menyalakan TV? Ini di LKPD 2 itu ya. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? 3. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Dan 4. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Ya. Itu untuk LKPD 1 atau 2-nya itu ya, silakan. Silakan. Diskusikan sama teman, diskusikan. Silakan diskusikan bersama teman ya, diskusikan. Yang beri pendapatmu. Apa kita berhak menyalakan TV? Selanjutnya setelah kamu nanti ya silakan lagi mendiskusikan kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik. Silakan anak-anak kami tulis itu ya. Kegiatan apa yang harus kamu lakukan? Ini kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi listrik. Apa kegiatan yang bisa kamu lakukan? Kenapa dicolok ini? Kenapa?
Ada kesulitan? Jangan begitu kalau berdiskusi, duduk, silakan minta berikan pendapat, biarlah ketua kelompok nanti menulis. Mematikan televisi, udah bagus itu. Cari lagi bagaimana untuk kegiatan yang perlu kamu lakukan untuk menghemat energi. Itu di LKPD 2 yang diskusikan berdasarkan gambar visual yang sudah kamu lihat tadi, ya. Berdasarkan video yang sudah kamu lihat. Kegiatan apa yang harus kamu lakukan untuk menghemat energi? Tuliskan di situ. Kegiatan apa yang harus kamu lakukan, ya. Kenapa? Ada kesulitan? Ini sudah siap? Berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat tadi, berdasarkan video, ya. Kegiatan yang bisa kamu lakukan ini. Bagaimana, sudah ada kelompok, sudah siap kelompoknya masing-masing? Kelompok melatih apa? Anggrek. Ini kelompok mawar? Kelompok melatih? Baik, ya. Jadi sekarang silakan anak-anak kami presentasikan dulu. Ini kelompok melatih, silakan. Ya. Jangan lupa bacakan nama-nama kelompokmu, ya. LKPD 2, ya. Silakan. Yang lain coba dengarkan kelompok melatih untuk membacakan hasil diskusinya. Perhatikan ini nama-nama kelompok kami. Krishna Daily, Sentosa Daily, Mujurnia Daily, Agnes Daily. Satu, kita mematikan. Ada dari atas LKPD-nya semuanya itu dibaca penjelasannya. Menikmati listrik dan menggunakan alat-alat listrik dan hak kita sebagai warga negara. Namun kita juga mempunyai kewajiban dalam menggunakan alat-alat listrik itu, yaitu kita harus menggunakan dengan hemat agar tagihan listrik tidak membanggakan. Menghemat energi listrik adalah kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi. Diskusilah dengan pengamu kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Tuliskan hasil diskusi. Hasilnya saja, jangan baca soalnya. Apa hasil diskusi kalian? Kegiatan apa yang harus kalian lakukan? Baca.
Satu, kegiatan kita mematikan televisi saat tidak digunakan lagi. Dua, lampu dimatikan di saat tidur, alat di siang hari. Tiga, kita mematikan kipas saat tidak digunakan lagi. Baik. Tepuk tangan dulu untuk ya. Jadi menurut kamu sesuaikan yang dibacakan itu jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan? Benar? Terus silakan kelompok, silakan ke depan. Kelompok mawar. Yang itu terus banyak saya bergiliran. Makanya kalau kelompok yang itu terus yang membacakan dia bergiliran membacakan hasil diskusi. Ya. Silakan kelompok. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan. LKPD duanya. Bacakan dulu nama kelompok. Lihat nama kelompokmu, adakah nama-nama kelompokmu atau belum kamu tulis? Silakan. Apa ketawa? Yang lain tenang ya. Coba hargai teman yang sedang mempresentasikan di depannya. Menikmati listrik dan menggunakan alat-alat listrik adalah hak kita sebagai warga negara. Namun kita juga mempunyai kewajiban dalam menggunakan alat-alat listrik itu, yaitu kita harus menggunakan dengan hemat agar tagihan listrik tidak membengkak. Menghemat energi listrik adalah kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Kegiatan yang bisa saya lakukan untuk menghemat energi listrik. 1. Kita harus mencabut alat-alat listrik yang tidak digunakan lagi. 2. Mematikan lampu saat tidak dipakai atau hidup dan siang hari. 3. Mematikan kipas angin saat tidak dipakai lagi. 4. Mematikan televisi saat tidak dipakai lagi. Tepuk tangan untuk kelompok. Sudah bagus ya. Silakan kelompok Amret. Nama-nama kelompok kami: Absen Daily, Unika Daily, Kausin Daily, Rita Putri Daily. Yang sudah mempresentasikan LKPD 2-nya di sini ya, diserahkan di sini. Dari buku koleksi. Mematikan televisi saat tidak dipakai lagi. 2. Silakan lanjutkan. Sesuai apa hasilnya? Kenapa lihat teman-teman? Mematikan kulkas jika tidak dipakai lagi. 3. Mematikan lampu saat tidur atau di siang hari. Hanya itu saja. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok Anda. Baik. Anak-anak kami sudah melakukan diskusi, ya. Jadi anak-anak kami sudah
menjadi hak dan kewajiban anak-anak kami dan apa yang perlu anak-anak kami lakukan untuk menghemat energi. Dan di sini tadi anak-anak kami bisa menyampaikan apa alat-alat listrik yang sudah anak-anak kami nikmati. Jadi hasilnya sudah Ibu lihat semuanya ya. Jadi untuk kelompok untuk LKPD 1 ini LKPD 1 kelompok anggrek itu 90. Mana kelompok anggrek? Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Itu untuk kelompok melati itu hasilnya 95. Dan kelompok mawar itu nilainya itu 90 ya. Jadi untuk LK2-nya, LKPD ya, nilai yang lebih bagus nilainya ya, itu LKPD 1 tadi yang lebih bagus hasil diskusinya sesuai dengan gambar, yaitu kelompok melati ya. Jadi kita kasih aplaus lagi untuk kelompok melati ya. Yang semangat lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kelompok yang lain, kalau memang kamu bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, bisa berdiskusi, hasil diskusimu lebih baik, maka mendapat nilai yang lebih baik ya. Ini untuk kelompok untuk LKPD 2 ya. Untuk LKPD 2 semuanya ini tidak ada yang nilainya rendah atau kecil, semuanya nilainya itu bagus, sangat baiknya. Jadi untuk kelompok ya anggrek mendapat nilai 90. Tentang ke anggrek ya. Kelompok melati dapat nilai 90 ya. Dan kelompok mawar dapat nilai 90. Jadi semuanya itu sudah ya, kita melihat bagaimana itu ya, anak-anak kami itu bisa mengerjakan dengan baik. Selanjutnya sebelum kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, maka kita melakukan evaluasi. Kenapa kita melakukan evaluasi? Supaya anak-anak kami mengetahui apa saja materi yang anak-anak kami belum bisa mengerti, belum bisa dipahami. Lewat kegiatan evaluasi ini, Ibu nanti bisa melihat pribadi satu-satu nanti bagaimana kamu bisa menguasai materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi sekarang anak-anak kami mengerjakan tugas mandiri ini ya, sesendirinya. Jadi jangan lupa nanti kamu menulis nama di sini ya. Tulis namamu ya, nama sendiri, tulis nama dengan lengkap sehingga nanti Ibu bisa melihat ini punya siapa ya. Jadi silakan
mengerjakannya, lembaran evaluasinya dengan baik, ya. Baik, silakan kerjakan. Sudah? Sudah? Silakan kumpulkan hasil evaluasinya. Latihannya. Sudah menulis nama? Baik, menyimpulkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan hak serta kewajiban menggunakan energi listrik. Keterhubungan gagasan pokok dari teks tulis melalui video apa tadi itu tentang apa? Polemik kenaikan tagihan listrik dan penggunaan energi listrik. Sedangkan hak dan kewajiban itu, apa yang menjadi kewajiban kita? Melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita? Kita itu menggunakan dan menghemat untuk menggunakan energi listrik. Marilah kita berdoa dan kami harapkan kelompok melatih ya untuk memimpin doa ke depan. Silakan. Silakan kelompok melatih. Silakan Sentosa. Atau Krishna, silakan Krishna. Hai teman-teman. Mari kita bersekali hati gaya. Baik, sekarang anak-anak kami silakan mengumpulkan bukunya dan sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Ketua kelas silakan siapkan. Kepada guru kita, hormat.